Ya, jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Saat ini saya berbagi cara atau teknik dalam mengurus surat keterangan rapid test sebagai syarat penerbangan. Yang mana biayanya adalah gratis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, itu tidak semuanya digratiskan. Ya. Ini ada oknum yang melakukan pungutan-pungutan untuk memperkaya diri sendiri ataupun rumah sakit itu sendiri. Nah, contoh, pada saya mengurus surat keterangan rapid test di salah satu rumah sakit umum, itu pegawai rumah sakitnya, sekretaris, bahkan dokter itu meminta biaya mulai dari 1.500.000 hingga menurun ke 1 juta, menurun ke 700, hingga terakhir menurun ke 200.000. Nah, kenapa ini menurun? Ketika saya menyatakan, bukankah penanganan, pencegahan, atau pengobatan tentang penyakit COVID-19 telah dianggarkan oleh pemerintah melalui anggaran APBN? Nah, jadi jawaban daripada oknum pegawai rumah sakit, bahkan sekretaris rumah sakit tersebut, memang telah dianggarkan biaya penanganan, pencegahan, pengobatan COVID-19 itu bagi seseorang atau beberapa orang yang diduga mengalami penyakit virus COVID-19. Sementara tentang surat, khususnya surat keterangan itu tidak ada anggaran. Nah, itu adalah jawaban daripada pegawai rumah sakit, bahkan sekretaris rumah sakit umum. Nah, ketika saya mengatakan dan bertanya, kalau boleh tahu biaya yang dipungut atau diambil dari masyarakat, terutama dari saya, itu digunakan untuk apa? Nah, jadi pegawai rumah sakitnya, oknum ini ya, oknum pegawai rumah sakit menyatakan itu digunakan untuk pembelian bahan habis pakai khusus tes apakah seseorang yang diperiksa bebas dari COVID-19 atau tidak. Nah, ketika pegawai rumah sakit menyatakan hal demikian, saya tanya kembali, apakah bahan habis pakai tidak disediakan oleh pemerintah melalui anggaran APBN? Nah, ini dia jawab kembali bahwa itu memang disediakan, namun bagi seseorang yang memang benar-benar diduga terindikasi COVID-19.
karena saya membutuhkan surat keterangan bebas COVID, saya menyatakan oke, kalau memang benar anggaran yang diambil dari saya itu benar-benar dimasukkan kepada kas negara ataupun kas daerah, itu tidak masalah. Tapi kalau ini untuk kebutuhan oknum, ini cepat atau lambat akan menjadi masalah baru. Kalaupun diminta uang 1.500.000, itu kita bayar. Bukan karena melebihi uang kita, bukan. Melainkan karena memang butuh dalam perjalanan, dalam melaksanakan tugas profesi. Nah, apalagi kalau baru 200. Nah, yang penting uang tersebut benar-benar dimasukkan ke kas daerah ataupun kas negara. Ketika saya katakan hal demikian kepada oknum pegawainya, dia memanggil saya ke ruangan khusus. Nah, dengan catatan dia ngomong gini, saya kutip bahasanya. Pak, sebenarnya biayanya itu mahal. Ini kami buat sama Bapak hanya 200.000 karena kami membantu Bapak aja. Dan gini aja lah Pak, khusus Bapak kami gratiskan dengan catatan mohon jangan diinformasikan atau disampaikan kepada kawan-kawan ataupun kepada masyarakat yang membutuhkan surat keterangan rapid test. Nah, saya bilang, oh enggak boleh gitu Bu. Jadi bilang sama sekretaris, sama dokter, saya tetap membayar asalkan sesuai prosedural dan uang itu jelas dimasukkan ke kas daerah ataupun ke kas negara gitu. Nah, melihat reaksi daripada oknum gelisah, dia tidak berani mengambil uang, bahkan dia hanya menyatakan mohon bantuan supaya tidak disampaikan kepada masyarakat bahwa khusus saya digratiskan. Nah, saya bilang, oh saya tidak berbohong lah Bu. Kalau gratis ya saya bilang gratis, kalau bayar ya saya bilang bayar. Nah, intinya jangan hanya sama saya gratis. Kalau memang gratis ya digratiskan sama yang lain. Kalau memang dibayar ya sampaikan dibayar dengan catatan uang itu jelas kemana arahnya. Nah, jadi karena saya tetap menyampaikan hal demikian, oknum pegawai pun tidak bisa berkata-kata lagi dan saya juga tidak mau membohongi mereka. Ya saya tetap menyampaikan bahwa kalau gratis saya tetap menyampaikan kepada masyarakat bahwa gratis. Nah, akhir cerita saya tetap diperiksa, dites, dicek darah saya, dicek tensi saya, dan ada alat ya khusus rapid test itu. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan dan akhirnya keluarlah surat keterangan rapid test. Nah, jadi setelah keluar saya tanya, jadi berapa saya bayar? Nah, saya tidak tahu apakah oknum tadi takut, ragu,
menerima uangnya setelah saya membuat diplomasi, ya urusan dia lah itu ya. Intinya tidak diambil uang sepersen pun. Nah, surat keterangan itu jadinya gratis. Nah, walaupun gratis Bapak Ibu, tidak segampang yang kita bayangkan. Nah, kenapa? Karena ini oknum. Ya, jangan nanti Bapak Ibu mengurus, rupanya tidak gratis, bayar. Ya wajar. Kenapa? Karena Bapak Ibu, saudara-saudari tidak membuat diplomasi. Nah, jadi syaratnya sampaikan kepada oknum pegawai bahwa anggaran tentang penanganan COVID-19 telah disediakan melalui APBN. Nah, oleh sebab itu bila mana terjadi pungutan-pungutan, maka pungutan tersebut harus jelas kemana arahnya, masuk ke kas negara atau ke kas daerah apa tidak. Kalau tidak, maka Bapak Ibu silakan membuat laporan ke kantor polisi terdekat. Jadi saran dari saya seperti itu, dan semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Dan di rumah sakit manapun itu semuanya sama. Sepanjang rumah sakit umum tempat Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan, para sahabat telah dianggarkan anggaran penanganan COVID-19. Nah, jadi itu kata kunci. Lihat dulu, apakah rumah sakit tersebut telah menerima anggaran penanganan COVID-19 apa tidak. Jangan pula nanti rumah sakit tempat Bapak, Ibu, saudara-saudari belum menangani atau belum menerima anggaran penanganan COVID-19, ngotot. Nah, itu yang tidak baik. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, dari saya sekian dan terima kasih.